3, 2, 1. Oke. Selalu oke ya awalnya. Iya, oke. Nih, balik lagi nih kita ya di episode kali ini. 99ers, kita Mhm. podcast lagi nih. Kali ini tentang apa nih, Ta? Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Hari ini kita mau ngomongin karir, kuliah, sekolah, dan cita-cita. Oke. Tapi, Mhm. kita kebetulan syutingnya setelah, emang udah terjadi juga ya, setelah Imlek. Wih, jadi Betul. Iya. apa, Kongsi Facai, Sinien Kongsi Kuaile. Pacai. Semoga, ini tahun kita loh, 99ers ya. Iya. Nih tahun kita nih kelinci nih, semoga ya berkah lah, membawa rezeki yang banyak. Amin. Kemarin tuh dari kemarin hujan kan, ya Betul. tuh, amin amin amin. Oke, Amin, amin, lancar ya semuanya. semua yang merayakan juga ya, semoga nggak semua yang merayakan nih, supaya kita semua tahun ini dapat jadi tahun yang baik lah dari Amin. semua segi apapun itu. Oke, jadi tadi karir, sekolah, kuliah dan Dan cita-cita lah pokoknya. cita-cita. Kita mulai mungkin Mhm. ya dari sekolah kali ya, Tak. Kita bahas kita dari lu dulu deh. Lu tuh di sekolah tuh tipe murid kayak gimana sih? Murid ya? Murid tuh kayak gimana? Atau sebagai anak sekolah tuh gimana di mata temen kayak bukan di mata temen ya. Maksud lu menurut lu teman-teman lu lihat lu tuh kayak gimana sih? Atau guru-guru pernah bilang lu tuh yang pintar kah? Apakah lu yang tipe yang populer kah? Apa lu tipe di sekolah tuh lu tipe kayak gimana sih? Oh, SD, SMP, SMA oke. beda-beda apa gimana tuh? Coba. Kayaknya beda-beda deh. Beda-beda. Jadi waktu SD tuh, aku cenderung diem. Kayak aku kayak ngobrol seperlunya, ngelakuin apa yang disuruh guru, terus ngerjain tugas, udah gitu doang waktu SD. Kalau dibilang Oke. pinter, gak juga lah, standar Ranking anak ranking SD. ranking biasa ranking tuh. Kita dari ranking deh paling Hmm, gampang kalau di Indo kan ranking tuh. Gimana ya? aku don't care sih sama ranking, jujur. Jadi Oh, waktu SD itu aku cuma sekali ranking. Waktu kelas 2 SD doang. hmm, Ya 10 besar oke lah. Sisanya gak pernah. oke oke oke. Hmm. Terus kalau pandangan guru mungkin kalau pas bagi rapot kali ya. Pas bagi rapot tuh kayak selalu dibilang kalau papa mama yang ngambil rapot tuh kayak pendiam segala macam. Ya waktu SD gitulah. Terus emang kurang aktif sih waktu SD, kayak ikut ekskul tuh kayak sekali dua kali, habis itu minggu depannya nggak lagi kayak gitu. Ambil apa Waktu tuh? SMP, Eskulnya apa? SD tuh pernah pramuka cuma sekali pertemuan, terus gak ikut lagi. Terus basket, karena sebenarnya sekalian nganter abang kan, diambil ekskul Hmm. basket. Terus cuma ya sekali dua kali pertemuan, gak ikut lagi. Jadi Oke. memang apa ya, kayak ngerasa udah bosan gitu. Dari pagi sampai waktu itu tuh SD tuh sampai jam 1, jam setengah 2 Hmm. belajar terus pulang kan, terus lanjut ekskul kayak males gitu loh. Jadi mending pulang gitu. Emang anak rumahan dari dulu. Hmm. Tapi Mm-mm. lu pernah apa? Kan waktu SD nih ya, ada kayak Hmm. sering diem di sekolah dulu nggak sih atau pasti udah waktunya pulang pulang gitu. Nah, waktu kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah pernah ikut kayak bukan karantina sih, Karantina. kayak Kenapa lu di karantina iya, COVID? bukan kayak yang Eh, pelatihan anak buat lomba calistung gitu loh. oh oke. Nah, pulang sekolah tuh kayak gitu. Waktu kelas 1 atau kelas 2 aku lupa. Nah, wali kelasnya namanya Bu Yanti, baik banget. Oke oke. Jadi, nah, gara-gara berapa kali aku nggak ikut pelatihan, jadi nggak ikut lomba kan. Nah, udah itu kelas 3 itu masih oh, 1 2 itu masih diantar jemput sama papa kan. Ya Hmm. papa mama lah. Hmm. Kelas 3 itu aku pulangnya udah mulai jam 1 yang kayak gitu kan. Kelas 1 2 paling pulang jam 11 siang.
Nah, pas mulai kelas 3 itu udah dijemput sama ojek langganan gitu. Jadi sama abang aku berdua, dia kelas 4 atau kelas 3 dijemput sama ojek langganan. Nah, Hmm. kelas 3 sama ojek langganan gak sampai kelas 4. Jadi kayak pertengahan kelas 3 itu akhirnya gak lanjut sama ojek langganan. Akhirnya udah pulang naik angkot sendiri. Nah, ikut eskul enggak, tapi nungguin abang aku main di sekolah. Jadi kelar jam 1, nyampe rumah jam 5. Hmm. Jadi ekskul gue ya nemenin si abang main. Eskulnya nemenin kegiatan abangnya. Iya, gak ikut ekskul waktu SD. Emang nggak wajib ya kayaknya. Waktu SD nggak wajib ya. SD gak wajib sih. Ah, nggak wajib ya. Heeh. Oke. Itu SD tuh. Oke. Terus SMP. Aku SMP mulai negeri kan. Tadi SD itu aku swasta. Hmm. Nah, pas SMP itu karena memang wajib ekskul, ada 3 ekskul wajib. Jadi ada PMR, Paskibra sama Pramuka. Aku ambil yang Paskibra Oke. gitu. Terus itu kelas 1-nya. Kelas 1-nya Paskibra, kelas 2-nya badminton, Seru tuh. bulu Oke. Terus tangkis. Terus SMP, pernah ranking nggak? SMP enggak? Oh, SMP nggak. Oke. Enggak deh. Enggak. Karena memang pas masuk jadi kalau di waktu SD kan kayak ketat banget gitu kan. Kayak PR tuh ditulis di buku tugas, terus harus tanda tangan orang tua tiap hari. Jadi kayak di cross check sama orang tua, terus besoknya gurunya lihat udah ditanda tangan orang tua atau belum, baru gurunya Iya, tanda iya. tangan. Kalau swasta Iya. gitu kan. Nah, pas pindah ke negeri SMP, nyantai banget, nggak ada yang gitu-gituan. Jadi kayak ya udah nyantai, merasa bebas gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, nggak ada yang ngecek, nggak ada yang apa. Jadi nggak ada yang ngecek udah belajar atau belum. Yang di situ suka main, jadi nggak, pelajaran kok nggak gitu bagus. Jadi ya Biasa aja nomor lah. kesekian lah ya itu ya. Ya, ya, ya. Terus apa ya? SMA. Ini sih kayaknya masa-masa terancur. Justru, malah kata orang kan masa-masa terindah, tak? Biasanya tuh. Indah sih. Indah. Indah. Tapi dalam segi Karena- akademik, terancur. Tapi gue SMA tuh ikut OSN. Wih, keren banget. Jadi SMA nih, negeri lagi kan. Jadi hobi banget dulu tuh, seneng kan kayak ngeliat, masuk OSIS segala macam. Jadi aku masuk OSIS dari kelas 1 SMA. Ekskul yang lain gak ada. Aku gak ikut ekskul lain. Aku cuma ikut OSIS doang. Terus kayak OSIS kan sering ada dispen, terus kayak kegiatan keluar sekolah segala macam. Aku ikut semua tuh. Jadi bisa dibilang di ikut pelajaran di kelas tuh berkurang lah si jamnya, gitu kan. Pernah satu ketika aku nakal sama temanku sih, kayak males kan di satu pelajaran. Jadi kita bikin surat dispen. Oke, bisa dibikin. Itu tuh bisa dibikin sendiri. Ngajuin, jadi kayak ngajuin gitu. Terus? Pengajuan surat dispen. Bilangnya sih mau bikin proposal dan lain-lain buat acara dan segala macam. Sebenarnya udah selesai semua proposalnya. Iya, Jadi cuman lu ngajuin, mager sama satu mata pelajaran gitu ya. Mata pelajaran Di apa sih, Kak? Apa sih? Hitung-hitungan ya? Jadi sebenarnya aku suka matematika. Cuma entah kenapa waktu SMA kayaknya aku bermasalah sama guru matematika. Oh, ada personal gitu. Karena memang gak bisa diem. Jadi waktu SD tuh lingkungan aku dan guru-guru aku bilang aku pendiam. Oke. Waktu mulai SMP, teman-teman lingkungan aku dan SMA, guru-guru pun bilang aku tuh gak bisa diem anaknya. Oke. Nah, mulai dari situ. Jadi kayak waktu SMA karena gak bisa diem kali ya. Terus banyak protes mungkin. Ya lagi, ya namanya remaja kan. Masih zaman-zamannya sotoy lah. Aku juga kayak kalau nginget-nginget kayak
ngapain ya kayak gitu ya? Mhm. Ngapain ya harus kayak gitu, yang kayak gitu sih. Nah, ya itu pelajaran matematika. Aku dispen bohong-bohongan. Oke, oke, oke. Itu kenakalan remaja lu lah ya, kenakalan sekolah lah satunya. Oke, terus? Nah, tapi waktu kelas 2 SMA, aku sempat Mhm. ikut, dibilang pinter enggak, dibilang dodol juga enggak gitu. Jadi ya, ya biasa-biasa lah. Tapi waktu kelas 2 SMA aku ikut OSN astronomi. Karena memang aku suka astronomi sebenarnya kan. Kayak Kasih bintang gitu. gitu-gitu. Kayak Oh, gitu. iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Oke, ada lagi nggak? Waktu lu sekolah ada apa? Atau mungkin SMA mungkin lu gimana? Sama guru mungkin pernah ada apa? Atau gimana gitu waktu lu sekolah? Gue SMA tuh, wah paling hobinya ngelawan sama guru waktu SMA. Sumpah. Oke, Gak gimana tau tuh? kenapa. Salah Jadi satunya kayak, deh, salah satunya yang paling lu inget. eh aduh ini mah mohon maaf banget ya sama guru matematika waktu itu Ya, kan. buat guru Jadi, matematika SMA-nya Marta. mohon maaf Pak. Ya. Oh, Saya oke. juga nggak tahu kenapa saya kayak gitu. Jadi waktu ngejelasin tuh, aku nggak mau nyebut kelas deh. Kelas berapanya nanti kita bak gurunya. Jadi waktu ada salah satu ulangan harian, biasa matematika kan sering tuh ulangan harian. Iya. Nah, aku kebetulan ada les di luar, kayak bimbingan di luar gitu. Oke. Jadi dikasih tahu biasa kan rumus-rumus cara cepat, kayak ya kita Iya, sebutnya ya. kayak rumus setan Betul, gitu betul. kan. Hmm. Biasanya caranya itu rumusnya kalau di buku sama yang diajarin guru di sekolah misalkan 10 baris. Nah ini cuma dikerjain, aku bisa ngerjain sampai 5 baris doang gitu. Udah Oke. ketemu jawabannya. Oke. Nah, ada suatu ketika ulangan harian nih. Aku kan udah paham, kayak oh ini harusnya panjang banget, cuma yang diminta kan cuma jawabannya. Ya udah aku pakai cara Hmm. yang cepat. Hmm. Nah, udah tuh aku pakai cara yang cepat. Terus sebelah aku nanya, kayak aku lesnya itu sama teman sebangku aku. Jadi kita satu tempat les. Kita Oke, oke. sama ngerjainnya pakai cara cepat. Mhm. Terus ada teman belakangku yang kayak minta apa ya? Minta tolong biasalah ujian gitu kan. Terus aku kasih sama teman sebangku aku ini, aku kasih jawabannya yang panjang. Ya Oh, udah, jadi lu akhirnya dia bisa pakai pakai jawaban panjang sebenarnya. bisa. Cuma Ah, kayak aduh ngapain ada yang gampang kok milih yang susah. oke, Kan biasa terus? gitu kan. Iya, Ya iya, udah benar-benar. akhirnya dikumpulin lah. Dan lo tau nggak, yang temen yang aku kasih contekan ini dapat cepet. Oke. Giliran aku sama teman aku sebangku ini dapat 30. Dan jawabannya tuh ngeselin banget kayak, karena cara yang kalian pakai cuma 5 baris. Terus kayak, kan jawabannya sama ya. Iya. Terus kayak, Heeh. kenapa? Akhirnya aku nanya terus kan, kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena saya ngajarnya caranya ini kayak, oke, berarti harus bakunya cara yang Apa yang dia diajarin. lakuin, ya apa yang dia ajarin kan. Nah, Sebenarnya salah enggak? Kalau dari sudut pandang aku salah. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang gurunya enggak, menurut aku. Karena betul. dia, kita emang lagi proses belajar materi itu. Tapi aku udah kayak menduluin dia mungkin atau gimana. It's okay sih sebenarnya. Kalau dipikir Iya. sekarang. Iya. Nah, jadi kesal tuh aku sama teman sebangku aku. Kayak, kok aneh banget ya guru kayak gini-gini. Ya biasalah remaja. Terus kita izin keluar. Izinnya ke WC. Lo tau kita ngapain? Kita cari motor guru itu. Mau kita kempesin. Terus dapat. Udah nemu nih motornya. Kita udah hafal. Kayak kita udah hafalin gitu kan. Motor gurunya ini. Warnanya ini. Platnya ini. Terus ini. Pas di parkiran guru tuh udah kelihatan gitu kan. Terus pas kita mau nunduk. Mau ngempesin ketahuan sama guru lain. Disuruh masuk kelas. Oh, nggak ketahuan lu lagi mau ngempesin kan. Tapi Enggak. kayak kalian ngapain di sini gitu. Kalian ngapain di sini? Oh, pulpen Pak tadi jatuh. Kayak gitu-gitu lah. Alasannya basic sebenarnya. Ya, emosinya memang nggak kontrol sih waktu SMA. Ya tapi itu Sama ngeselin sih. sih. Itu bete sih. Gue bete kalau gue gitu. Iya. Nah, udah itu kelar nih ya. Akhirnya masuk kelas lagi kan. Terus akhirnya guru itu ngajar lagi gitu kan.
Ya udah akhirnya bete aja. Aku nggak mau dengerin gurunya ngomong. Ah, Ya terus, aku sibuk sendiri sama hmm, temanku gitu. Ya gurunya juga bodo amat. Ya udahlah, males. Akhirnya pelajaran itu ditutup sama ya nggak enak lah suasananya gitu kan. Buat aku sama temen aku ini. hmm, Mungkin gurunya ngerasa juga, mungkin aku nggak nanya juga. Tapi minggu depannya ya udah biasa lagi gitu. Terus di kelas berikutnya, hmm, ya, udah naik kelas nih. oke. Jadi Berarti bukan kelas 3 ya? eh ya bukan. Terus satu Terus, kelas. Nah ini puncaknya bermasalah sama guru nih. Em, ini tuh karena aku sampai disuruh keluar dari kelas. oke. Ya karena tukang protes kan. Aha. Maksudnya wajar dong nanya kayak, loh di buku caranya kayak gini. Nah pas habis kejadian yang gak boleh pakai cara setan itu, aku jadi nggak mau les lagi. Aku mikir ngapain les gitu. Kita tahu lebih dulu tapi nggak boleh dipakai juga di sekolah. Bener. Jadi Hmm, akhirnya aku nggak mau les kan. Nah pas naik kelas ada guru matematika juga ngejelasin, terus aku kayak protes nanya-nanya gitu lah kayak kenapa itu dari mana ya, itu gimana caranya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kayaknya gurunya kesel gitu loh karena aku nanya terus, akhirnya nggak digubris lah aku nanya, karena mungkin ya memang kita bingung sebenarnya, bukan aku doang yang bingung, kayak teman sebangku aku juga bilang itu dari mana sih Mar, kok tiba-tiba bisa langsung ke sana rumusnya kayak gitu. hmm, Ya mau nggak mau aku tanya dong biar kita semua nggak bingung gitu kan. Ya udah akhirnya pokoknya nggak digubris. Terus pas ada satu ketika gurunya tuh ngejelasin bapak tulis ini dari mana, nanya ke murid-murid nih. Terus aku nyepak karena aku duduk di belakang tuh. Terus aku nyepak kayak dari tadi aku bilang gitu kan, sebel gitu kan, nanya nggak dijawab. Tapi dia nanya ini dari mana, kita nggak tahu dari mana. Orang kita nanya dari tadi itu dari mana, kok nanya balik gitu kan, kayak ini tuh guru kumaha gitu. Nah akhirnya gurunya kesel, kamu kalau nggak suka sama kelas saya keluar gitu. aduh. Oh oke. Cabut, lu keluar. Enggak dong. Oh, Ya sebenarnya aku pengen keluar kayak, terus kata teman sebangku aku gak usah mar bagi, kalau bahasa Sundanya bagi ingin ribut lah, malah makin bikin tambah rame. makin Iya. tambah rame gitu lah. Ya udahlah akhirnya ya udah diem. Nah itu balik lagi, kalau aku udah males lah digituin, maksudnya nanya terus kok gak dijawab, terus dia nanya hal yang sama gitu ke kita, ya kita mau tahu dari mana, orang kita nanya gak dijawab. Ya Iya. udah akhirnya aku diemin lagi, nggak digubris gitu. Nah tapi pas aku udah lulus ya saya sorry lah karena udah berpikir bocil banget. Iya, iya, iya. Mungkin gurunya juga entah ya, aku mikirnya kayak namanya manusia juga kan, guru mungkin ada yang salah atau gimana gitu kan, dia juga masih mikir gitu mau jawabnya apa yang kayak gitu ya, terlalu emosional. Iya lah, masih muda lah, gitu-gitu lah. Ya Mm-mm. hal wajar lah. Tapi unik Iya. loh, gue nangkep lu berarti duduk tuh di belakang. Belakang tuh biasanya emang anak-anak nakal nggak sih stigmanya? Enggak sih Jo, sebenarnya gini, karena badan gue gede kan. Jadi Oh, teman-teman gue kecil, kalau gue di depan ya nggak kelihatan, kasihan, kasihan sih. betul, betul, betul sih, Mm-mm. betul, betul. Dan entah kenapa waktu SMA tuh kita tuh rebutan posisi duduk belakang. Karena ya lu bisa males-malesan gak sih? Enggak. Justru kan bukannya yang dilihat guru tuh posisi belakang ya. Kalau di Iya aku ya beda-beda waktu sih. SMA, si gurunya tuh paling sering tuh lagi ngejelasin, dia diem di belakang kayak nyender ke tembok itu tapi sambil jelasin gitu loh. Kalau kayak materi teori gitu. Gitu sebenarnya ya. Tapi memang iya sih di belakang enak. Aku bisa makan. Iya kan? Ya otomatis lu Iya. mau segimanapun kalau di depan kan lebih ya terlihat lah. Walaupun si Mhm, gurunya mungkin tetap fokusnya ke situ. Ya maksudnya lu kalau di mhm, depan kan kelihatan. Apapun mhm. yang lu lakukan gitu. Betul. Iya, 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 Tapi iya. sebenarnya selain guru mat, gue memang agak bermasalah kayaknya waktu SMA.
Apa lagi tuh? Ada lagi. Jadi tuh rumah aku sama sekolah kan deket. Kayak cuma 3 kilo nggak nyampe Jo. Paling kayak Oke. cuma 1,8 kilo lah dari rumah ke sekolah. Mhm. Masuk tuh 6:30 kan. Harusnya udah masuk sekolah tuh 6:30. Aku 6:30 dari rumah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kan telat tuh tiap hari. Nah, akhirnya tuh karena tiap hari telat, guru piket namanya. Kalau di sekolah aku, guru piketnya tuh udah wanti-wanti. Kayak, Marta kalau sekali lagi telat, kalau besok kamu telat, saya panggil orang tua kamu. Oh iya bu. Terus aku sorenya dijemput kan pulang. Terus aku bilang ke mama, Mah, kata guru kalau besok aku telat, aku disuruh ini loh, maksudnya mama Mama dipanggil suruh datang gara-gara ya. aku. Ya memang aku telat karena perginya bareng mama kan sebenarnya. Kata mama, ya udah nggak apa-apa, nanti mama yang datang. Terus besok Jadi telat. tuh Besok besok datang. telat lagi. Terus gurunya bilang, Marta kan ibu udah bilang suruh kasih tahu orang tua kamu kalau kamu telat nanti ibu panggil orang tuanya. Ah ya udah aku bilang sesuai mama aku bilang kan. Kata mama nggak apa-apa bu panggil aja. Terus si gurunya, ya udah besok datang. Enggak dipanggil orang tuanya Oh, sama. karena dia ini mah mamahnya kayaknya yang bikin telat gitu mungkin ya. Soalnya sebenarnya masuknya 6:30, tapi mulai pembelajaran itu jam 7. Kayak 30 menit tuh kayak buat bersih-bersih. Terus biasa itu di negeri tuh baca ayat suci Al-Quran dulu yang kayak Iya, iya, gitu-gitu iya, kan. iya. Nah, menurut mama aku, ngapain kepagian gitu kan. Bersih-bersih, oke lah kan udah ada yang tugas piket gitu kan. Gak usah tiap hari datangnya harus pagi banget gitu. Ya jadi udah 6:30 aja dari rumah gitu. Oke, 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 oke. Iya, 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 iya. Mhm. Udah tuh, ada lagi tuh. Kenakalan apa lagi yang lu lakukan di sana kah? Apa? SMA banyak sih yuk. Wah, Banyak. Tapi ini dua, gunung. ada lagi yang bener-bener kayak apa ya? Kayak viral lah istilahnya di sekolah gitu. Gila nih Marta. Kayak Waktu baru masuk. Jadi oke. baru masuk SMA. Lagi viral-viralnya preman pensiun. Oke. Nah, sitkom lah ya, sitkom kan dia. Ya, terus Lu tau kan, gue sukanya di Ket 1. tahu tahu. Kasih lihat aja. Nih, jadi Marta tuh selalu rambutnya diikat satu nih, guys. Jangan sekarang deh ya. Lagi bengkak, bisa nyantol. Oh, iya. Oke lah, pokoknya intinya dia selalu kayak diikat satu lah gitu lah ya. Terus Nah, karena rambut aku ngembang, jadi waktu aku kelas 1 tuh banyak kakak tingkat yang manggil aku dengan sebut salah satu karakter di preman pensiun. Bisa tebak gak siapa? gue tahu Preman Seleksi tapi gue nggak nonton sih, jadi gue nggak tahu. Namanya siapa? Coba lu searching deh. Namanya Komar, anak buahnya Kang Mus. Coba searching. Gue dipanggilnya itu waktu SMA sama kakak tingkat. Oke. Oh iya. Tapi alasannya selain rambutnya karena ada marnya juga gak? Apakah itu? Gak tahu ya, cuma karena rambutnya ngembang kan. Jadi waktu mos itu gak boleh diikat satu. Jadi harus kayak sesuai usia diikatnya pakai pita kan. Jadi misalkan umur 17 harus diikat 17. Nah waktu itu aku berapa ya 15 gitu ya. Diikat 15 biji. Dia kan ngembang. Gak boleh diikat disatuin lagi kan. Nah dari situ dipanggil Komar. Oke. Jadi kalau misalkan baru datang lewat kakak kelas udah Komar oh. Jadi lu kayak punya gitu. Image ya waktu lu SMA tuh Komar panggilannya. Ada beberapa orang. Gak tahu kenapa kayak aku pertama gak ngeh. Terus kayak kata teman sebelahku, kamu tahu gak sih Komar teh siapa? Terus dikasih tunjuk kayak preman pensiun. Oke. Ya sudahlah gitu. Ya udah, akhirnya kayak udah karena terbiasa kan disebut kayak gitu, jadi kalau dipanggil ya udah nyengir aja gitu. Nah, iya,
udahlah gitu. Mm-mm. Nggak Mm-mm. nggak pengaruh lah ya, lu orangnya nggak kayak masuk ke hati apa sih gitu gitu bla bla, udah aja gitu ya. Selagi masih batas wajar gitu kan, masih omongan mah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau udah main fisik, Iya iya iya, oke oke. nggak deh gitu. Udah sih, Mm-mm. kalau diceritain panjang lebar, panjang banget Panjang banget karena ya, banyak kenakalan banget. kenakalan komar ini. Preman. Nah, aku udah nih. Sekarang Ya. lu gimana nih? Dari SD mungkin. Oke. Gue dari SD nggak terlalu banyak sih yang apa ya, yang benar kejadian ya di SD. Cuman gue, ya udah hidup gue kan penuh dengan main nih. Gue, Oke. nah terus sampai satu saat gue tuh nggak, pokoknya ada kayak eskul, ya sama lah kayak SD tuh eskul nggak penting, nggak terlalu wajib, nggak terlalu wajib, Hmm. nggak wajib lah ya. Terus ada setiap gue pulang, bukan, setiap udah waktunya selesai, waktunya pulang. Nah, gue tuh tipe yang nggak langsung pulang tiap kali. Kan masih, Ah, waktu itu masih dijemput sih SD itu. SD kayak awal-awal satu 2 3 4 mungkin ya. Yang akhir-akhir udah mulai pulang sendiri tuh. Nunggu jemput kan, mhm. dan kadang telat gitu. Kadang telat atau enggak gue kadang emang mager aja gitu. Kayak, Pak jemput gitu. Apa gimana ngabarin buat dijemput. Jadi kayak gue masih mau main aja gitu. Mhm. Nah, sampai satu kali, gue lupa ya ke SD kelas berapa, tapi ada yang selalu main pianika waktu itu. Kayak Oke. gue nggak tahu ya, gue lupa itu eskul apa bukan, atau emang soalnya yang ngajar kan guru seni musiknya juga kan, guru seni Mhm. musiknya SD gue juga di situ. Nah, gue kira apa dia memilih orang-orang itu yang emang pengen jadi pianika, apakah itu eskul? Cuman gue selalu kayak ada beberapa kali, ya udah gue kayak mungkin nggak, waktu itu nggak ada temen ya buat main. Jadi gue cuma di depan kelasnya, karena kelasnya kan ada kaca, pasti kan kelas ada kacanya kan, ya Mhm. bisa lihat ke dalam. Nah, gue dari luar tuh liatin mereka latihan, liatin aja Mhm. sampai beberapa kali, sampai akhirnya boleh masuk, nontonnya di dalam, liatin mereka latihan, sampai akhirnya mereka ya udah mau ikutan apa enggak. Ah, Akhirnya itu tuh gue apa, lu berapa kali nunggu di depan kaca akhirnya lu kayak nontonin mereka di tiga luar? empat kali, terus lanjut ke gue masuk. Tapi soalnya itu teman-teman gue juga, teman-teman angkatan gue juga Hmm. yang di dalam Oke. tuh. Jadi gue berani-berani aja karena kan teman-teman gue juga di situ. Mhm. Tapi gue cuma liatin dari luar gitu kan. Sampai akhirnya gue masuk lagi, masuk tuh juga belum langsung. Masih ya cuma nonton aja gitu. Hmm. Iseng-iseng, kadang gue ya udah, karena teman-teman gue juga ya kadang ngobrol gitu kan. Kan teman-teman Mhm. gue juga, teman angkatan juga. Sampai akhirnya gue ikut tuh. Wah, karena menurut gue keren waktu itu. Gue selalu punya pandangan musik tuh keren. Hmm. Nah, akhirnya diajak lah untuk mau nggak ikutan latihan. Akhirnya gue waktu itu kayaknya gue nggak pernah beli pianika sih, pinjem punya saudara lah. Mhm. Udah lah, akhirnya gue latihan tuh. Wah seru sih, gue suka waktu itu. Kayaknya alat musik pertama gue ya itu, pianika itu tuh alat musik pertama. Nyanyi, bukannya nyanyi, mainin lagu Kartini waktu itu, Ibu Kita Kartini, bla 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 gitu gitu. Oke, oke. Nah, sampai baca ya itu, bener-bener gue nganggep itu seru banget. Selama ini kan gue gak suka belajar ya. Nah, Hmm. akhirnya disuruh pelajarin lagu itu dong. Jadi ngebaca do re mi nya itu loh. Kan Hmm. si pianikanya Oke. di ini kan dikasih label ini do re mi fa gitu Mhm. kan. Mhm. Karena ya nggak ngerti juga yang ini tuh yang mana, makanya di label do re mi bla bla bla. Ya itu baca kan do re mi sampai wah gila bener bisa jadi lagu ya kayak gitu. Nah, Nah, sampai endingnya kita ke radio, wih, ngisi lah satu lagu di radio gitu. Nah, kayak merasa bangga ya kan masuk radio lah gitu kan kayak. Cuman pas endingnya ya udah, kayak tujuan gue bukan kayak akhirnya ya udah gue masuk radio nih. Jadi lebih ke udah nyampe sana, pulang tuh ada kayak toko souvenir. Nah, gue lebih ke toko souvenir, nungguin ke toko souvenir buat beli apa gitu kan. Itu kejadiannya. Nah, oke. di SD itu sampai ada juga kita ke eh, Taman Safari waktu itu. Trip lah ke Taman Mhm. Safari itu. Semua kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ya. Kayak semua trip tuh ke sana. Jadi itu kan penuh banget kan Taman Safari sama kita doang. Sama satu sekolah Iya. kan.
Nah, waktu itu tuh ada acara TV tadi situ. Lagi liput. Ah, eh Acara TV-nya Gong Show. Mungkin kalau lo tahu, Gong Show tuh dulu ada di Trans TV. Pokoknya namanya Gong Show lah. Terus ada yang aha. bawain, gue juga nggak tahu itu segmen apa, tapi yang bawain tuh Irfan Hakim. Di sana tuh ada Irfan Irfan Hakim, Hakim. oke. Nah, lagi emang ngeliput flora dan faunanya gitulah. Kayaknya mereka punya segmen flora dan faunanya gitu mungkin ya di acaranya. Nah, gue Mm-mm. kan nggak tahu ya. Waktu itu gue nggak tahu. Gue cuma tahu ini ada artis Irfan Hakim, terus ada bawa-bawa kamera. Gue nggak tahu itu acara apa. Apapun itu gue nggak tahu. Sampai satu kali, ya udah gue kan selalu ya ada jiwa-jiwa ini kan kayak pengen tampil gitu kan, wajib tampil. Jadi gue selalu kayak gini-gini gitu kalau mereka lagi liput kayak di pinggir, tau gak sih lo kalau lihat berita ada news reporter pasti di belakang kadang ada aja orang gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau lagi kemana gitu kan pasti ada aja orang kan. Heeh. Nah gue tuh tipe orang kayak gitu tuh di ujung ini. Yang penting kayak gue mencoba supaya gue masuk gitu kayak in frame gitu. Oke. Nah, Udah, lega. Oke. enggak berani dada-dada. Gue gini aja kayak gitu, yang penting gue mencoba untuk masuk ke Oh, frame-nya. oke, oke, oke. Sampai satu saat gue nonton TV, ada nih acara Gong Show. Tadinya gue nggak tahu kan ini Gong Show, karena nggak ada label Hmm. acaranya, pokoknya ada Trans TV doang aja. Mhm. Nah, gue nonton malam tuh, tiba-tiba ada segmennya, bener ada si Irfan Hakim. Dan ada dong gue, bener ada segmen dia di kandang apa gitu. Terus gue udah di ujung gini. Kayak 1-2 detik kota gue masuk TV. Itu gue bener-bener Oke. nggak ada pemikiran ya, nggak ada kepikiran bakal gue masuk, kan bisa jadi cut, diedit apa gimana kan. Masuk tapi 1-2 detik. Jadi gue wah mantep. Gue merasa mantep waktu itu. SD, Oke. SD ya SD kalau udah akademik gue jujur sih SD SMP SMA nothing special sih. Ranking pun nggak pernah. Hmm. Kayak gue selalu, jadi gue menyesuaikan ya. Nama gue kan J kan. J itu kan tengah-tengah, bener nggak sih? Nah, jadi gue Oke. kayak ya udahlah yang atas-atas mah ya udah yang hurufnya A B C aja. Gue kayak J tengah-tengah aja. 15, 12 lah. Wih, 17. apalagi M. Uh, iya bener juga. Makanya lu Iya, pernah 10 besar kan? Kan masih masuk-masuk lah. santai. Sekali yuk. Seumur Iya, hidup saya kan sekolah. tengah-tengah ya. Oke lah, menyesuaikan dengan abjad ranking. Iya, betul. Eh, jadi untuk SD gue nggak ada gimana-gimana. SD SMP SMA lah malah nggak ada gimana. Nah, Oke. lanjut ke SMP. Nah, di pemberitahuan dulu SD SMP SMA gue tuh sama semua ya. Satu 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 sekolah, yayasan. satu yayasan. Mhm. Nah, di SMP mulai tuh kan ketemu banyak teman baru juga dan lain-lain. Gurunya semua baru, gedungnya sama, cuman beda berapa jalan dikit lah. Gedungnya cuman jalan dikit lah dari gedung Mhm. SD gitu kan. Terus, nah di situ gue akhirnya menemukan satu pelajaran yang gue suka. Ada Apa akhir tuh? bahasa Inggris. Ah, oke. Ini tuh dimulai karena gue lagi main, kalau kalian ada tahu nama gamenya The Sims, sama ada Harvest Moon. Nah, Hmm. The Sims dan Harvest Moon ini mostly kan waktu itu bahasa Inggris dong. Kita nggak punya Yap. kamus, kita nggak ada kali orang bikin bahasa Indonesianya gitu kan. Nggak ada juga, nggak Hmm. kayak sekarang orang udah mod-mod game supaya bisa bahasa Indonesia dan lain-lain kan. Kayak bahasa Inggris. Nah, gue kan pengen main game menikmati ya. Ini tuh ceritanya apa sih? Kayak ini tuh ngomong apa? Apalagi kayak The Sims, kalau kalian tahu Harvest Moon itu kan percakapan banget kan. Kita harus Betul, liatin betul. percakapannya ini ngomong apa sih, karakter ini tuh kita harus ngapain sih, apa gimana gitu. Hmm. Nah, gue pengen banget nih main dua game, tapi gue menikmati. Gak cuman ya udah gue tahu ini tuh menyangkul, ini tuh gue angkat lopon, ini tuh gue main bowling gitu karakternya apa gimana ya. Tapi Mhm. gue pengen tahu percakapannya, ceritanya gitu. Mhm. Yalah gue di bahasa Inggris. Nah, kebetulan bahasa Inggris kan masih belajar vocab-vocab ya, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, di situ tuh gue kayak menemukan tuh, gila ini kok pernah lihat di The Sims kata ini pernah Hmm. lihat di Harvest Moon, kata ini pernah lihat di sini, bla 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 bla. Gue niat dong, gue pelajarin kan. Sampai akhirnya itu jadi pelajaran yang gue sukain sih, si Inggris ini Hmm, oke. gitu. Di SMP, terus di SMP juga emang gurunya tuh unik gitu. Dia
Medok banget, Jawa banget, medok. Tapi ngajar Inggris. Oke. Jadi nadanya medok, tapi dia tetap medok gitu suaranya. Tapi lucu. Tapi biasa fun sih guru-guru kayak gitu. Betul, bener banget, fun banget, Hmm. seru sih. Terus gue punya kenakalan ya, kayak kenakalan baru mulainya kalau SD mah ya udahlah kayak berantem karena lari-lari jatuh apa gimana itu sewajarnya bocil. SMP gue mulai tuh nggak bikin tugas. Bener-bener gue baru masuk kelas 7 kan berarti itu kelas 7 Mhm. baru masuk pelajaran matematika pertama. Nah, gue matematika, kimia, fisika, pokoknya semua yang berhubungan dengan angka, yang ada angkanya gue nggak suka. Oke. Sampai satu saat ada pelajaran matematika, gurunya badannya gede banget, tak kayak orang nge-gym. Bener, wah lengannya gede banget, Ah, gila. Tapi ngajar cowok. matematika, cowok ngajar matematika, wah itu mah Wah, kelihatan banget lah orang nge-gym lah, karena keren kayak dong. pakai kemeja lah, kemejanya sengaja lagi yang kayak ngetat gitu loh, jadi Oh, kayak kelihatan tahu. banget, jadi makin kelihatan kan, kayak gede banget badannya. Gue nggak peduli kan, waktu itu gue tetap nggak suka kan. Nah, gue bareng lah sama teman-teman. Emang kita nggak ngerti ya, nggak ngerti dan nggak mau gitu, nggak ngerti dan nggak mencoba untuk Oke. mengerti, jadi kita nggak kerjain. Marah lah itu Gitu. kan, bla boy gini gini gini. Akhirnya pertama kalinya tuh pelajaran matematika pertama di SMP gue menghabiskan waktu gue di depan kelas, keluar kelas. Oke. Jadi kita suruh kayak dikasih 10 soal, kalian kerjain ini. Kalau kalian udah bisa beres, baru boleh masuk lagi. Nah, dan Oke. seinget gua nggak selesai juga, kan kita emang nggak mau. Karena banyak kan, beneran berapa ya, 10 orang gitu, kita keluar semua emang emang rencana kita nggak mau, udah nggak suka gitu loh. Hmm. Gitu. Di SMP ya nothing banyak yang terjadi sih sebenarnya. Paling kenakalan gua kan suka banget main game ya. Gua Mhm. tuh setiap hari kalau pas SMP pasti terus udah punya sepeda. Selalu pakai sepeda gue. Oke. Ke Pergi sekolah. pulang. Iya, pergi pulang pakai sepeda. Gua udah pokoknya udah Oh, mulai SD kelas 5 kelas 6 gue udah nggak pernah dijemput lah. Selalu pergi sendiri, pulang sendiri. oke. Pakai sepeda Tapi lo sendiri. kalau pakai apa sepeda ke sekolah nggak bawa keringat gitu di sekolah? Gue kayaknya tipe orang yang gak gampang keringetan sih, kayaknya. Terus Oh, pagi-pagi juga kayaknya dulu Bandung adem sih, Kak. oh nggak gitu jauh kali ya rumah lo? Oh iya, ya sorry. Gue sama juga kayak lu. Jadi jaraknya kayak lebih deket lagi. Cuman sekilo paling. Sekilo apa Wow. 2 kilo lah mungkin lah ya. Jadi kayak istilahnya deket banget lah itu. Deket, 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 Hmm, deket banget. Sekitar mungkin 2 oke, kilo, sekilo 2 kilo mungkin. Jadi deket banget memang. Nggak oke. bakal bikin keringetan. Dan adem juga Bandung. Pagi-pagi mah. Hmm, Nah, ya udah. Gue selalu setiap hari tuh ke warnet. Selalu. Gue main game online tuh. Ke warnet. Sampai satu kali. Nggak satu kali sih, beberapa kali. Bapak gue tahu kan. Ini kemana nih. Terus dia tahu juga kebetulan warnetnya karena pernah nganterin lah, ada sekali dua kali nganterin gua ke situ karena gua mau main ya. Terus hmm, gua gak ada kabar. Gua tipe orang mungkin yang susah banget ngabarin lah gitu ya. Jadi hmm. gak ada kabar gitu. Sampai jam 7 malam gak ada kabar kan, gak balik-balik kan. Gak ada kabar gak apa-apa kan. Gitu. Disamperin lah ke tempatnya itu, digeplak gua pakai helm dari kan gini, Anjir, gini keren kan. banget. Lagi main tok 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 tok. Hah? Terus apa anda gue diajak ribut apa gimana kan, karena mungkin ya siapa tahu kan apa bapak gue. Lu udah pas dikena kepala lu kayak wah siap nih ribut. Iya, Pasti kayak apa lepas headset, nggak jadi. Udah dipelototin balik, billing gue masih banyak tak, masih berapa jam lagi tuh, kayak gitu kan. Terus masalahnya warnetnya kecil banget, warnetnya gue bener-bener cuma 5 komputer warnetnya, kayak rumah tapi di lantai bawahnya ada satu ruangan isinya 5 komputer, nah dijadiin warnet. Hmm, Nah emang hmm. kita kalau main kita kan langsung limaan gitu ya, jadi satu warnet tuh penuh kita doang setiap Ah, kali gitu, isinya kita kita aja soalnya.
temen-temen gue kan bingung kan. Makanya gue berani juga kan. Kalau lu ribut ini semua gue limaan juga teman-teman gue kan. Iya. Pas lihat belakang, mereka juga tahu papa gue yang mana. Gak ada, suram lah pokoknya. Waduh. Gitu sih SMP. Masuk ke SMA, balik lagi bahasa Inggris tetap gue. Nah, cuman di bahasa Inggris SMA ini gurunya agak unik ya. Yang ini cowok. Nah, ini gurunya cowok. Tadi Hmm. SMP cewek kan. Ini cowok. Terus dia tuh bisa kayak kita ada guru fisika sama guru Inggris. Ini tuh kalau kita ajak ngobrol bisa ngalor gitu. Ada nggak sih lo guru kayak gitu? Kayak kalau kita pancing dikit nih ya masalah ngobrol, dia kayak ngalir aja. Akhirnya tau udah beres ya jam pelajarannya. Iya, tahu-tahu ceritain apa yang dia pernah Hmm, alamin. bener. Terus kan kisah hidupnya. Betul. Wah, itu memang passion kita sebagai siswa untuk mancing itu keluar Betul, betul mulut. banget. Apalagi fisika gitu kan. Kayak mata-mata fisika. Gue sejarah sih. Gue guru sejarah sih. Karena gue gak suka pelajaran teori sih sebenarnya. Oh gitu, oke. Jadi kayak nanya-nanya yang kurang apa ya. Yang bisa nyerempet-nyerempet lah ke cerita hidupnya gurunya gitu. Jadi asik sendiri tuh ngobrol tentang kisah hidupnya, kisah apanya gitu kan. Jadi akhirnya dan Iya, iya, iya. pelajarannya. Nggak, ya, ya. Ada kan pasti lu juga Ada dong. merasakan lah kayak gitu. Terus itu ya oke lah. Seru banget. Dan kalau di SMA apa ya yang pernah gue lakuin ya, kenakalan yang gue lakuin mungkin ya lebih kenakalan sih. Kalau bahas akademik gue nggak ada yang bisa diceritain soalnya, kecuali ya lumayan nilai UN gue termasuk yang bagus ya. Bahasa Inggris di sekolah itu lah istilahnya, kayak kedua terbagus mungkin, ketiga terbagus. Inggris gua, Wih. Inggris doang. Sisanya sih hancur. Tapi masalah ngomongin nilai UN. Gue paling bangga sama nilai UN gue waktu SD sih. Jujur. Kenapa, kenapa tuh? Maksudnya lu belajar dan akhirnya terbayarkan kah? Kan waktu SD tuh kelas 6 jadi les. Kebetulan tuh guru lesnya tuh sama yang lesin waktu abang aku kelas 6 sama kakak sepupu aku kan. Jadi gurunya satu gitu. Nah, tiap kali aku les, aku tuh tidur. Jadi kayak pulang sekolah nih, kelas 6 kan jam ada pemantapan dulu kan biasa. Jam 3 baru pulang, terus dijemput mama. Nah, jam 4-nya les. Kan itu jam-jamnya capek kan, kayak baru sekolah, pemantapan, terus harus les lagi, capek kan. Betul. Waktu kelas 6 tuh. Jadi, gurunya nerangin, gue di kursi tidur gini, Jo. Iya, gitu. Iya. Ngerti. Terus kayak, tapi pas disuruh ngerjain soal, gue bisa gitu pas SD tuh, pas lagi les ini. Nah, pas pembagian hasil UN, udahlah akhirnya UN segala macam, terus pembagian hasil UN. Gue tuh gak expect gue segitu. Menurut gue udah wah gitu kan. Ih keren nih. Orang gue males belajar. Maksudnya ya tiap kali les tidur. Gurunya juga capek. Yeah. Nah pas dapet nilai segitu oke lah gitu kan. Nem gue oke lah waktu SD. Gue dari SD gue kan Cimahi. Waktu itu kan masih tergantung nem kan. Buat masuk sekolah SMP. Betul. Nah gue bisa masuk SMP-nya di Bandung. Ya oke lah gitu kan namanya. Nah pas papa aku saya tahu guru lesnya nih ya, terus telepon kan, oh iya namanya lumayan segini. Loh kok kecil ya? Terus gue kayak, ini tuh udah salah satu nem terbesar deh gitu. Kayak dibandingin sama abang aku, sama sepupu-sepupu aku yang lain yang seumuran. Nem gue tuh udah paling gede gitu. Terus dia bilang kecil ya. Kecil terus kayak, hah? Iya sih, SD karena SMP SMA seneng banget. SMP seneng main, SMA seneng organisasi. Jadi akademik udah bye-bye. Iya. Oke, baik lagi ya. Gue di SMA. Tadi lu ada ngomongin organisasi sih ya. Gue SMP, gue OSIS. SMA gue OSIS. Gue sangat-sangat suka juga berorganisasi sih. Sebenarnya tujuan awal OSISnya gue seperti mungkin kebanyakan dari orang ya.
itu balas dendam. Jadi waktu Ah, kan apa ya di MOS ya, kalau di gua sih mhm. namanya MOS ya, masa orientasi siswa kan. Iya, sama-sama. Kita kan awal pasti di MOS tuh. Gua tuh waktu itu disuruh pakai topi bola, setengah bola jadi topi, terus Mhm. suruh pakai name tag lah, terus ada nama, ada foto kecilnya, terus hobi lah Iya, gitulah tahu. gitu-gitulah. Yang cewek Terus pakai tuh tas sarung segala macam gitu ya? iya. Terus kadang ada Oke. yang suruh bawa-bawa kan tiap hari suruh bawa tapi teka-teki gitu loh, tau gak kayak Mhm mhm mhm. bawa Ratu Silver yang kayak gitu-gitu kan. uh, Baunya Silver Queen harusnya. ciki tiga taruh satu. Artinya bawa Oke. cikinya dua gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitulah. Nah gue merasa kayak agak jengkel juga ya gue, tapi gue harus ikutin. Nah sampai gue mengetahui itu adalah OSIS. Ada organisasinya ternyata. Dan mereka Ah, oke. merencanakan itu gitu loh. Ternyata itu tuh direncanakan gitu. Hal kayak gitu tuh. Karena gue ikut lah. Jadi OSIS ini SMP ya. Gue jadi OSIS. Terus otomatis kita ngeorientasiin siswa baru dong. Betul. Nah, ada satu momen atau satu acara atau satu hari yang di ending gitu, terus semuanya tuh harus minta 5 tanda tangan apa 10 tanda tangan OSISnya. Mhm. Apa siswa barunya kan. Oke. Ada yang ke gua dong, pasti jelas. Gue suruh Oke. nyanyi ini balonku. Tapi harus nadanya keras, Oke. baru gue mau tanda tangan. Seinget gue gitu deh. Ya, pokoknya balonku gitu. Terus udah mereka minta tanda tangan, kita suruh yang nggak dapat 5 itu disuruh ke depan apa gimana gue juga udah lupa ya. Yang nggak Mhm. dapat pasti ada lah, ada beberapa orang yang nggak dapat 5 akhirnya. Gue salah satu meriksa dong di depan. Gue lihat kagak ada tanda tangan gue kan, Mhm. marah lah gue di situ kayak kamu tuh singkat gue ya, kamu tuh nggak nggak nyampe 5 sedangkan tanda tangan saya aja nggak ada. Gue bilang gitu kan, saya padahal di Mhm. situ loh dari tadi diem aja. Ada momen-momen saya nggak disamperin sama siapapun, kenapa kamu nggak minta ke saya? Pokoknya gitu-gitulah, gue nadanya Mhm. tinggi, gue marah-marah kan. Nangis lah. Anjir. Nangis Wah. kan, terus Oke. gue langsung gak enak kan, aduh gimana nih kayak, soalnya dari selama itu OSIS, selama Mhm. gue tuh bukan salah satu yang kayak pentolannya gitu kan di OSIS juga kan, bukan kayak yang giring acaranya, ketua OSIS apa-apa gitu, bukan ya, udah kayak bawahan gitu loh, bukan bukan gimana-gimana Mhm. di OSIS juga, dan yang lain tuh gak ada yang kayak gitu. Nah, dan selama itu MOS gak ada yang nangis. Cuma itu Terus doang sama lu? iya, terus di acara terakhir sama gua, yang gua pun gak terlalu banyak ngomong juga sama MOS sebenarnya. Ah, oke. Udah tuh nangis lah. Wah, gue inget banget tuh kayak temen-temennya angkatan itu juga pasti nggak suka sama gue. Karena udah gitu kayak dia kan langsung nyamperin langsung ke temen-temennya gitu kan. Iya, Mhm. baba gitu gitulah kayak ngerti lah kayak di iya Ya, gini-gini paham gitu paham gitu paham. lah. Nangis kan. Udah gitu evaluasi kan. Udah kan dari terakhir evaluasi kumpul loh semua OSIS. Oh gila lu ya gitu-gitu gitu. Sampai yang salah satu ada gurunya juga kan. Gurunya rada asik Mhm. nih satu. Gila lu Jo, semua nggak ada yang bikin nangis. Itu aja salah satu yang paling galak gitu. Apa ketua OSISnya aja nggak ada yang kayak lu, gila. Lu doang nih bikin anak orang nangis. Si anaknya ini tuh bapaknya juga kerja di sekolah gua. Beda lah gitu lah pokoknya. Dan Aduh, nyampe aduh. SMA gue jadi OSIS juga. Tapi gue udah nggak mindset Oke. gue nggak kayak gitu. Ya udah gue pengen berorganisasi, gue pengen punya banyak temen kan. Gue pengen punya banyak Oke. temen aja waktu SMA. Nah, di SMA ya udah sih itu nggak ada masalah, ya udah berjalan aja seperti biasa karena gue emang nyarinya temen gitu, experience lah. Mhm. Kalau OSIS kan banyak banget ya, jadinya experience-nya disuruh inilah apa itu, dan otomatis banyak kita nggak masuk kelas dong. Jadi gue sangat senang dengan itu, jadi gue masuk OSIS. Nah, Oke. di SMA itu gue pernah ada satu kejadian ya, gue kan SMA udah bawa motor ya, SMA udah bawa motor nih, Mhm. dari kelas 1 gue udah bawa motor. Gue masih baru banget tuh bisa naik motor. Gue bisa naik motor kayaknya kelas 3 terakhir lah, 3 SMP mau ke naik SMA. Tapi gue udah bawa motor kan. Nah, waktu itu gue tuh belajarnya motornya gigi. Bebek lah, motor bebek.
Supra, Tahu. Supra bebek. Heeh. Jadi harus masukin gigi kan. Gue nggak tahu tuh ada namanya motor metik. Gue taunya motor metik itu harus masukin gigi juga. Nggak tahu kan. Oke. Nggak kita cuman gini langsung jalan kan. Ada Heeh. satu waktu gue nggak bawa motor. Pinjem lah temen gue Mio. Bukan pinjem sih. Kayak gue bilang, gue yang keluarin aja dari parkiran. Ntar gue jemput lo. Terus kita balik bareng gitu. Udahlah, gue nyalain dong. Kok kagak ada giginya. Belah-belah gue kan bingung ya. Kagak ada giginya. Terus gue bingung kan. Bingungnya gue sambil pegang gasnya. Gini, Oke. ngegas dong. Ngeng kan gitu, ngegas. Tapi bukan ngegasnya kayak lu lihat-lihat kayak nabrak sampai gini, enggak. Yang ngegas aja, tapi gue bingung kan. Panik apa gimana, gas terus. Nah, si parkiran gue tuh kayak, dia tuh kayak gang gitu. Dari gang. Lurus, nah ini tuh ada tanjakan dikit gitu loh. Nah, ini kan gue ngegas, dia rada melayang kan. Ada mobil lewat. Tabrak gue. Jadi ini mobil lewat nih, gue di sini ngedar gitu, tabrak, jadi kena ban depannya dia, panik kan gue, Wah. gue panik, cabut gue langsung, dia udah keluar tuh dari itu, tapi gue langsung cabut, gue panggil temen gue cabut, terus dia bilang apa, dia lagi ngobrol sama temen gue yang lain juga, gue bilang sini, kenapa sih, naik cepet naik, gas gue kan. Baru di jalan besoknya dong tak, anjir gue masih kelas 10 kelas 1 SMA kan. Iya. Besoknya ternyata gue ngobrol-ngobrol kan, jadi kan gue selalu dari situ tuh nggak langsung pulang, kita ngumpul dulu loh di warung gitu. Ngobrol-ngobrol, yang gue tabrak tuh salah satu bapaknya anak kelas 11, kakak kelas. Besoknya gue disamperin sama anaknya sama gengnya gitu dari kelas 11 di depan kelas. Ya gue udah kayak speechless kan, kayak maaf gitu, udah bla bla bla, ya udah kalau gimana enggak, tapi akhirnya ya udahlah, dia kan ya udah jangan diulangin bla bla bla, karena emang nggak kenapa-napa juga, karena lebih hancur motor teman gue sih dibanding mobilnya tuh, kayak yang kena bannya, untungnya kena bannya, terus mungkin kena dikit ke Baret bagian dikit lah. bodinya, tapi yang lebih hancur motor teman gue sih, bumper depannya itu kena, spakbor depannya tuh kena tuh. Oke. Lebih hancur tuh di situ. Udahlah. Itu sih kejadiannya. Waktu gue SMA ya, kayak aduh. Itu ya malu sih. Sama tegang gitu, karena kayak anjir, gue baru masuk, gue udah nabrak mobil orang gitu kan. Ternyata punya ya bapaknya kakak kelas gue kan, kayak aduh, gimana gitu. Udahlah. Setelah SMA gue ada ikut eskul bukan, sebelum itu public speaking. Jadi ada disclaimer, cita-cita gue kan selalu untuk di dunia entertain gitu lah, entar jadi artis atau apa. Kayak gue percaya, gue public speaking gue nih. Terus eskul. Oke, nah lanjutin lagi nih. Tadi ada masalah teknis ya guys. Jadi lanjutin lagi yang SMA. Gue selain itu gue ikut namanya eskul public speaking kan, yang tadi gue bilang. Gue ikut public speaking. Di public speaking itu gue menganggap gue bakal bisa ngomong, gue bakal bisa menjadi MC, gue bisa menjadi apalah. Pertama kali masuk eskul datang, itu eskul bener-bener kayak istilahnya eskul tanda kutip buangan lah. Jadi banyak orang yang gak masuk ke apa namanya, yang eskul populer lah, kayak olahraga basket lah, futsal gitu. Nah biasanya masuk situ tuh, atau eskul lain. Karena gue waktu itu seinget gue cuman isinya 7 orang dari 3 angkatan. Gue dan teman gue termasuk salah satunya. Jadi udah 2 tuh, 5 tuh ada dari angkatan mana, cuma seorang, angkatan ini seorang. Oke. Udah, kita hari pertama kita eskul, semua disuruh satu-satu ke depan ceritain harinya. Bingung kan, kayak oke, hari ini saya bangun, saya pergi ke sekolah, saya belajar mengikuti kegiatan sekolah. Waktu mandi saya shampoan, sabun, sikat gigi gitu. Terus saya itu kayak lu cerita ini
waktu SD pelajaran bahasa Indonesia lu masuk setelah lu libur, lu suruh ceritain lu ngapain aja pas liburan. Ujung-ujungnya cuma ke rumah kakek, terus liburan di rumah, yang gitu-gitu. Iya, iya, iya. Bener-bener persis tuh kayak gitu. Dan di situ akhirnya apa ya? Ya adalah gue berasa berubah lah. Jadi gue lebih berani ngomong di depan. Oke. Ya maksudnya lumayan gitu. Berarti kurang lebih gue ngomong di depan 8 orang kan berarti kan. 7 orang sorry kan 7 sampai dia 8. Gue di depannya dia di depan 7 orang gitu setiap minggunya gue harus ngomong di depan tuh lumayan ngebantu sih. Akhirnya gue lebih bisa pede lah ngobrol di depan. Dan kayak di situ tuh diajarin beberapa kayak manner gitu loh. Jadi kayak kita kalau ngobrol tuh jangan lipet tangan. Itu tuh artinya kita bosen, artinya kita kurang nyaman lah sama yang lawan bicara kita. Kayak gitu-gitu gue belajar gitu-gitu juga tuh. Itu lumayan membantu.